Assalamualaikum Pak Arif, sehat? Waalaikumsalam Pak Erik, alhamdulillah sehat Luar selalu biasa. ya. Pak Erik gimana Pak Erik? Alhamdulillah Pak Arif, apalagi nih ketemu hari ini ketemu Pak Arif, jadi Oke, makin semangat ini. Pak nice. Arif, dari kelihatan dari raut wajahnya nih ada sesuatu yang ingin disampaikan kayaknya nih. Barangkali Pak Arif juga ngajak bicara hari ini ada apa nih, Pak Arif nih? Oke, baik Pak Erik. Memang posisi sedang happy, namun tetap tentunya ada tantangan lah dalam menghadapi berbagai macam kegiatan di sekolah. Jadi saya kemarin berpikir mengevaluasi lah kinerja saya sendiri di sekolah terkait eh, baik ekstra kurikuler gitu ya maupun KBM terutama di ekstra, dan ini imbasnya ya peran saya di kegiatan FLS 2N kemarin memang di bidang untuk seni musiknya karena sesuai basic saya tuh ya alhamdulillah lah berhasil, namun ya saya berpikir masa stuck di situ aja nih gitu kan. Jadi Iya ingin iya. mencoba di bidang cabang seni yang lain dan itu jadi Oh, sebuah tantangan gitu. Jadi saya baik. ada problem di situ. Ya siap Pak Arif ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Pak Arif ya sudah berhasil nih nganterin Griselda ya menuju ke provinsi luar Siap, biasa. alhamdulillah Pak Erik. Tadi saya juga udah Alhamdulillah. nangkap nih tadi obrolan dari Pak Arif barusan bahwasanya terkait ekstrakurikuler ya kinerja pengembangan ekstrakurikuler ya Pak Iya, Arif ya. begitu Pak Tapi Erik. mungkin Pak Arif kalau boleh Pak Arif ceritakan sebenarnya tujuan yang lebih spesifik ya Mhm, untuk kesempatan kita ya pada kesempatan ini mau apa sih tujuannya sebenarnya yang ingin lebih spesifik dulu aja mhm. biar Iya, oke. Jadi, terkait pengembangan ekstra yang nanti muaranya tentunya ke bidang lomba FLS 2N, sesuai dengan mapel saya. Jadi saya ada rencana untuk mengembangkan di bidang seni rupa Pak Erik, gitu. Itu kan, seni rupa ya Pak. ya seni rupa, yang nanti, imbasnya tuh anak bisa mengikuti kegiatan lomba di bidang seni rupa, yaitu, ilustrasi kalau di FLS 2N. Nah, Ilustrasi sementara ya gitu, di sekolah saya sendiri kan belum ada atau belum bisa merealisasikan, ekstra yang khusus di bidang kesenirupaan, begitu. ya ya. Baik Pak Arif, saya tangkap lebih spesifiknya tadi berdasarkan seni rupa ya memang Pak Iya, Arif ya yang memang dikembangkan di ekstrakurikulernya ya targetnya. mhm. Nah Pak Arif kalau boleh tahu nih saya sebenarnya kalau dari kekuatan di sekolah Pak Arif khususnya terkait tentang ekstrakurikuler seni rupa itu bisa nggak digambarkan kepada saya seperti apa gitu? Oke, kalau untuk, yang saya pribadi lihat, dari segi fasilitas kita sebetulnya memadai Pak Erik. Kita punya komputer, walaupun, kapasitasnya belum tentu bisa untuk itulah, untuk memfasilitasi anak ekstra, karena kan harus ada itu ya, harus ada software ya, software tertentu gitu, Betul apakah betul. Ya, bisa ya, masuk ya. atau tidaknya gitu. Itu dari segi, fasilitas. Untuk dari segi ketenagaannya, nah ini yang jadi pikiran saya tuh ketenagaannya gitu Pak Erik. Mungkin itu kondisi realnya gitu ya di lapangan, tempat saya kerja gitu. Dari segi fasilitas sebenarnya mendukung ya, Nah, tapi mendukung gitu. mungkin Pak Arif bisa berbagi juga nih kepada saya nih sebenarnya kalau lihat dari gangguan ada nggak sih dalam artinya selama ini kan kata tadi Pak Arif belum sampai beda dengan seni rupa dengan seni vokal ya. Kalau seni vokal Mhm, kan memang udah Pak Arif udah iya, concern di situ juga. Nah, apa sih yang mhm. mengakibatkan yang lebih spesifik terhadap apakah ada kendala atau gangguan terkait dari proses pengembangan yang terkait ekstrakurikuler seni rupa tadi nih Pak, yang lebih apa namanya ya, yang lebih jelas gitu dalam artian gangguannya seperti apa gitu ya, kendalanya seperti apa Oke. gitu. Mmm, kalau gangguan kan berarti saya spesifikkan dari internal sama eksternal ya Pak Erik ya. Kalau eksternal dulu aja lah, eksternal sebetulnya,
lebih ke arah itu ya, apa, ACC atau approval dari pimpinan sekolah untuk kegiatan terutama yang berbasis TIK itu beliau masih belum approve untuk, melirik ke arah sana gitu. Itu salah satu ya hambatan lah atau gangguan itu bagi saya gitu. Entah mungkin karena apanya gitu. Karena saya di sini melihat kan sayang aja gitu ada fasilitas cuma, tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal hanya untuk AN kan sayang sekali gitu. Kemudian ya rekan guru yang kebanyakan ya mohon maaf bukan berarti milih gender ya, cuma memang kebanyakan tuh kan perempuan, ibu-ibu, statusnya kan kebanyakan sudah menikah dan, sudah menikah mempunyai anak yang ya masih butuh asuhan lah. Jadi ketika memang pada beres ngajar KBM artinya mereka tuh ya udah langsung pulang asuh anak langsung gitu, pulang ya, iya iya. itu Hmm, hambatan, eksternal salah satunya. Kemudian mungkin yang ketiga, minat minat anak sih, di sana memang minat anaknya untuk ke arah bidang kesenian tuh saya akui masih masih kurang, Pak Erik. Itu hambatan yang baik, ketiga. ya ya. Saya udah tangkap nih Pak Arif, setidaknya ada dukungan eksternal sama minat di internal, Iya, motivasi murid itu sendiri ya. betul betul betul. Kalau boleh saya tindak lanjutin nih dari pernyataan Pak Arif tadi, kalau kita bicara dukungan dan minat dulu aja ya kita spesifikkan di sana. Oke Kalau kita pakai skala nih Pak Arif nah 1 sampai 10. Nah, sekarang kondisi ketika dukungan dan minat tadi ada di kondisi berapa Pak? Sampai kalau kondisi idealnya 1 sampai 10 ya Pak. 10 itu kondisi ideal. Nah, kira-kira sekarang di posisi oke. berapa nih Pak? Untuk kondisi tersebut saya anggap itu masih lim saya percaya ya paling paling jauh 5 lah, Pak Erik, 5 lah, Ya, 5 Pak ya. paling Dukungan jauh. itu Bapak, dukungan dari Ya pihak eksternal ya, dari kepala ya sekolah dan eksternal yang kebijakan tadi. sendiri. Ya Hmm, ya, masih 5 lah, masih masih 5. 5. Nah, Pak Arif tentunya kan pengen tentunya ya meningkatkan dari angka skala 5 itu kan targetnya ke angka berapa nih Pak Arif? Terkait tentang Saya yang tadi. saya target minimal 8 lah, Pak Erik, saya nggak terlalu jauh Delapan. lah, 8 lah, Hmm, ya ya. 8. Baik, tentunya ada Pak Arif nih. Pak Arif tadi udah bisa ya Mmm, mengidentifikasi ya dalam artian penyebab kenapa yang ekskul seni rupa itu masih belum bisa berkembang maksimal ya, optimal ya. iya, betul Terutama betul. yang tadi faktor penyebabnya dukungan dan juga minat dari murid itu sendiri. Mhm. Dari 5 pengen 8. Nah, tentunya menurut Pak Arif nih untuk sampai di angka 8 itu kira-kira apa sih yang perlu dilakukan nih? Rencana-rencana aksi apa sih yang perlu dilakukan oleh Pak Arif nih kayaknya? Eee, yang pertama mungkin, satu ada rencana untuk, pertama ya tentu harus meluluhkan hati pimpinan dulu, Pak Erik. Ya, Jadi tentu baik. saya nanti ya membuat program di mana program yang benar-benar sejelas-jelasnya, yang memuat berbagai macam tujuan, rencana, nanti arahnya kemana mungkin saya nanti Hmm, komunikasikan lagi ke beliau begitu. Kemudian ya, ya. untuk di sisi anak-anaknya mungkin nanti saya coba untuk, membuat, apalah istilahnya kuesioner lah, mencari dulu Hmm, sebagian anak yang memang siap. minimal sedikit tertarik aja lah gitu untuk bergabung Ya. nanti itu yang saya bina dulu lah nanti hasilnya Pemetaannya mungkin ya Pak heeh, Arif ya, gitu. pemetaannya Betul ya. betul, Pak Erik. Nanti dari Ya, yang sedikit itu kan bisa kita kembangkan nanti kelihatan betul betul hasilnya. betul. Hasilnya nanti kan otomatis dilihat oleh anak-anak yang lain, Hmm, ujungnya mungkin nanti saya garis besarnya tuh muaranya tuh mungkin bisa dijadikan untuk event pameran gitu, masuk ke betul P5 betul. dan lain sebagainya, mungkin begitu Pak Erik. Nah, Rencana sih ya, ya ya sebetulnya ya. ke arah sana gitu. Hebat Pak Arif rencananya, Ya, tapi mungkin boleh ya saya follow up dari pernyataan Pak Arif. Kan tadi ada dua ini ya identifikasi ya. Satu dukungan dan juga mhm yang kedua tuh minat di internal di muridnya, mhm motivasi intrinsik muridnya. Nah,
apakah adakah prioritas yang harus didulukan nggak Pak Arif? Misalkan dukungannya dulu atau misalkan minat dulu atau bisa beriringan menurut Pak Arif? Dua-duanya emang prioritas yang penting atau seperti apa mungkin? Eh kalau saya pribadi Pak Erik lebih cenderung ke pimpinan terlebih dahulu. Oh, yang diprioritaskan dulu ya? Prioritas pimpinan dulu. Hmm. Kenapa? Karena kan jatuhnya nanti ketika kita pakai sumber daya dari sekolah, ketika ada permasalahan, katakanlah ya misalkan kabentar lah, Ya, misalkan ya. ya jeleknya gitu. Tapi ketika pimpinan sudah approve, itu kan tidak akan jadi balik masalah ke kita gitu. Nah, Jadi mungkin iya. prioritasnya saya pimpinan dulu yang dirangkul, baru ke anak gitu. Siap, siap. Iya Pak Arif. Nah mungkin kalau menurut Pak Arif di standar keberhasilan, kan tadi prosesnya Pak Arif udah punya bikin rencana ya, mendekati pendekatan terhadap pimpinan. Nah, ada nggak sih ukuran atau indikator yang jelas menurut Pak Arif keberhasilan dalam tadi rencana tadi? Seperti apa sih kalau ada indikatornya gitu, ukurannya? Oke, berarti indikator ketika rencana saya dikatakan berhasil ya Pak Erik Ya, ya, mungkin gitu ada ya? nggak? Iya. Oke. Tadi ya. Tentu minimal ada inilah, ada pimpinan ngasih masa percobaan lah buat saya lah, buat nunjukin itu katakanlah 2 sampai 3 bulan gitu. Kemudian saya bisa kerja memfasilitasi anak. Ya, Nanti ya. di sesi waktu yang percobaan itu beliau silahkan menilai saja program yang saya bikin. Nanti tinggal evaluasi ulang lah apakah memang layak untuk diteruskan atau enggak. Mungkin segitu saja itu udah masuk indikator bagi saya, rencana saya udah berhasil lah sampai tahap situ gitu. Siap. Udah tahap mengizinkan ke situ. Ya, ya. Gitulah. Siap, betul Pak Arif, betul. Semangat Pak Arif ya. Gitu. Hebat Pak Arif sebenarnya rencananya. Nah, saya nih sebenarnya Pak Arif tuh tadi sudah menemukan ya apa jawaban sebenarnya dari permasalahan atau yang sekarang lagi dirasakan Pak Arif ya gitu ya. Pertama Ya, betul Pak Erik. pengembangan ekskul tari seni rupa ya. Nah, kalau saya boleh lanjutkan nih Pak Arif, komitmen apa sih yang akan Pak Arif lakukan sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan rencana tadi lah, memfollow up yang jadi rencana Pak Arif itu apa sih komitmennya gitu? Ada nggak? Punya nggak komitmen dari Pak Oke, Arif? ya tentulah Pak Erik, komitmen harus saya bikin gitu dengan Ya. sungguh-sungguh, dari mulai tadi pembuatan katakanlah ya proposal kegiatan, kemudian ada juga ya 1, 2 rekan lah yang mungkin nanti akan saya coba Ya. untuk rangkul gitu, untuk saya ajak, kemudian nanti sampai ke pengusulan ke pimpinan sekolah gitu, dan sampai ke tahap di mana ya membuat evaluasi kegiatannya juga terus dan mudah-mudahan berlangsung continue lah. Oh, betul hebat sekali Pak Arif. Punya nggak target khusus gitu waktu untuk sampai untuk rencana pendekatan kepala sekolah itu gitu? Ada nggak targetnya? Oke. Untuk target saya bikin dua tahap Pak Erik. Jadi tahap yang pertama memang tahap pendekatan itu kurang lebih lah penjajakan lah saya bilang 1 semester lah. Ya, ya, ya. Itu internali kita, kemudian untuk pembuktian di semester 2 karena memang bertepatan dengan Siap. lombanya ya ada di situ Ya, ya, gitu. ya, ya. Itulah mungkin target Siap waktu Pak Arif. begitu. Pak Arif rencananya sangat luar biasa, komitmen Pak Arif juga yang hebat. Gimana nih Pak Arif sekarang setelah ngobrol dengan saya? Apakah ada sesuatu yang berbeda nih perasaan atau apa gitu? Ya, lebih terbuka Pak Erik, lebih lebih Sekarang lebih hati saya tuh enak, lebih nyaman lah, ya lebih tenang gitu, lebih terbuka ya? lebih terbuka. Oke. Ya, baik. Sepertinya Siap. sudah Pak Udah Erik. atau ada lagi yang disampaikan Pak Arif? Iya. Sudah. Siap. Mudah-mudahan Pak Arif apa yang dirasakan sekarang di kondisi saat ini sekarang di 5 Iya. tadi, mudah-mudahan nanti bisa 8 kondisinya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Baik Pak Pak Arif Erik, sudah siap. mau berbagi dengan saya. Siap Pak Sukses selalu buat Erik, Pak Arif. sama-sama. Terima kasih. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif.
Ya selesai ya. Ini di pause dulu rekamannya atau kita next lagi nanti atau gimana? Oke, yang Pak Erik barusan udah saya stop. Saya kan udah, Udah saya. udah kan? Saya Yo, ngambil dulu boleh casan boleh. baiknya, puntennya. Santai-santai. Ini saya belum dimatiin nih, belum dijeda rekamannya. Dimatiin dulu Dimatiin nggak? kalau saya barusan dimatiin, Nggak usah. aman. Oh, nggak Enggak, apa-apa, yang saya matiin nih, matiin aja yang lah. ini. Nanti start lagi. Matiin Nanti dulu, start lagi. Heeh. matiin dulu ya. Biar jelas kebagi dua gitu loh. Siap, siap. Saya matiin.